Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, kembali lagi bersama kita dalam acara Pokari, podcast cari jati diri. Oh ya, di Pokari kali ini kami akan ditemani oleh tamu spesial loh. Bener banget. Penasaran gak sih kira-kira tamu spesialnya siapa? Tapi sebelum kita kenalin tamu spesial kita, kayaknya kita harus memperkenalkan diri dulu nih. Nah bener banget, jadi sebelum lanjut kita akan memperkenalkan diri kita dulu ya. Saya Intan Sujirahayu dan di samping saya ada Zahwa Ahrina. Kami berdua adalah pembawa acara pada podcast kali ini. Seperti yang tadi Intan bilang, kita di sini gak cuma berdua loh, tapi kita bakal ditemenin sama salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Horgelis yang sekarang sedang berada di Rusia, Moskow. Kita terhubung dengan Kak Randy Casmono melalui Zoom meeting. Halo Kak, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat terus ya? Halo teman-teman, selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi, masih jam 11:30 di sini, selamat pagi waktu Moskow. Alhamdulillah kabarnya sehat, kabarnya baik. Kabar teman-teman gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Kak, sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, kayaknya nggak afdol deh kalau kakak nggak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nah kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dipersilakan untuk Kak Randy memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sobat Pokari yang ada di rumah. Oke, jadi panggilannya sobat ya, sobat Pokari. Iya, sobat. Halo teman-teman sobat Pokari, podcast cari jati diri, presented by Semantulis. Jadi mungkin tadi sempat disinggung sedikit sama pembawa acara Pokari, kalau misalkan aku alumni SMA Negeri 1 Horgelis. Jadi mungkin aku kenalin ulang diri aku, nama aku Randy Casmono. Aku alumni SMA Negeri 1 Horgelis angkatan masuk 2010, lulus 2013. Sekarang aku lagi kerja di KBRI Moskow di Rusia. Aku di sini udah sekitar 1 tahun. Jadi dari April 2021 sampai nanti April tahun ini tuh 1 tahun di sini. Apalagi ya kira-kira? Apalagi kira-kira relatif? Dulu waktu pas SMA ngambil program studi apa ya Kak? Waktu SMA, waktu zaman aku itu waktu 2010 sampai 2013 itu penjurusannya cuma ada 2. Jadi cuma ada IPA sama IPS. Nah kebetulan waktu itu aku IPA. Wah keren banget ya. Jadi Kak Randy ini adalah salah satu lulusan SMA Negeri 1 Horgelis di tahun 2013 yang sekarang bekerja di Moskow, Rusia. Kita mau nanya nih Kak, kira-kira gimana sih ceritanya kakak bisa sampai kerja di Moskow, Rusia? Kalau boleh tahu, kalau bisa tolong diceritakan sedikit. Oke, sebenarnya mungkin karena aku masuk ke sastra Rusia Unpad juga kali ya. Jadi karena aku kuliah kemarin kebetulan di sastra Rusia Unpad, aku dapat informasi tentang adanya lowongan atau tentang adanya kesempatan bekerja di KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada juga KJRI sih, jadi lebih tepatnya mungkin ada kesempatan bekerja di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah karena untuk lulusan-lulusan sastra, mungkin bisa jadi ini salah satu kayak tujuan untuk bisa berangkat ke negara yang kita pelajari bahasanya gitu loh. Kayak aku kan kebetulan sastra Rusia, jadi aku tuh kayak pengen suatu saat tuh pengen bisa ke Rusia gitu loh secara langsung. Nah kalau misalkan kita kuliah, itu mungkin bisa, tapi tetap ada biaya yang dikeluarkan. Nah waktu aku di sastra Rusia, aku dapat informasi tentang pegawai setempat. Nah sebenarnya sebelumnya, waktu aku lulus kuliah 2017, itu aku udah sempat kerja di perusahaan swasta dulu sebenarnya. Udah sempat kerja di 3 perusahaan waktu itu, sampai akhirnya di 2020, itu tuh ada lowongan atau rekrutmen calon pegawai setempat oleh Kementerian Luar Negeri. Nah waktu itu aku coba daftar, coba apply, ikutin semua prosesnya.
Dan di 2021 awal aku di-announce kalau misalkan lolos dan ditempatin di KBRI Moskow. Berangkat dari Indonesia waktu itu bulan April dan sampai sekarang aku masih di sini. Untuk pegawai setempat itu jadi kontrak kerja bukan kayak diplomat. Jadi kalau misalkan diplomat kan PNS statusnya, kalau misalkan pegawai setempat itu kontrak kerja per 2 tahun. Jadi aku ini baru menjalani kontrak selama 1 tahun. Nanti tahun depan itu udah masa berlaku kontraknya udah habis. Nanti tinggal pilihan kita mau perpanjang atau enggak. Gitu kira-kira. Jadi kenapa aku bisa sampai sini? Mungkin kalau diruntut lagi ya karena aku dapat informasi terkait kerjaan ini dan kebetulan waktu itu aku lolos di seleksinya gitu. Nah, kalau kita boleh tahu apa aja sih kesulitan yang kakak alami pas waktu beradaptasi di sana dan perbedaan apa saja yang sangat signifikan antara Indonesia dan Rusia? Sebenarnya kalau misalkan untuk perbedaan budaya nggak terlalu banyak sih. Tapi ya mungkin yang paling kerasa di aku sendiri itu tuh lebih ke perbedaan cuaca. Karena kalau misalkan di sini, kalau misalkan dulu waktu aku masih kuliah di Jatinangor, waktu aku masih kuliah di Bandung, suhu 10, nggak sampai 10 lah, 15 aja udah ngerasa dingin kan. Apalagi kalau misalkan kayak kita ke Lembang atau misalkan ke Puncelut, itu suhu segitu tuh udah ngerasa dingin. Tapi waktu aku datang ke sini, itu bulan April awal, itu tuh sudah sekitar berapa ya? Padahal April tuh udah masuk spring, tapi waktu itu suhunya sekitar 15-an lah, 10 sampai 15-an. Dan itu tuh aku kayak ngerasa dingin, terus kayak kulit tuh sampai cepet kering gitu loh. Kayak dingin kan kulit kita cepet kering. Sampai terakhir kemarin waktu winter pertama aku di sini, pertama kalinya aku ngeliat salju. Dari aku orang dusun, orang desa yang dari salah satu dusun di Kecamatan Harugelis, terus kayak out of nowhere tahu-tahu ada di Rusia dan bisa ngeliat salju secara langsung. Itu tuh sempat kedinginan sampai sempat kayak mungkin drop kali ya, kayak perbedaan cuaca yang tadinya kita ngerasa paling jauh tuh belasan suhunya, pas kemarin winter itu sampai minus 25. Jadi kayak ngerasa itu sih yang paling berat, perbedaan cuaca. Kalau misalnya perbedaan budaya mungkin di sini orang-orangnya tuh lebih kayak cuek kali ya. Kalau misalnya kita di Indonesia terbiasa sama ketika ketemu orang itu disapa atau ketika ada tetangga itu diajak ngobrol. Kalau misalkan di sini tuh enggak. Kalau misalkan di sini tuh ya sama kayak negara Eropa lainnya, kayak ya udah urusan lu ya urusan lu gitu. Kalau misalkan ada orang nggak kenal ya nggak akan disapa. Beda sama di Indonesia. Kadang-kadang mungkin itu juga ngerasa kangen kali sama kehangatan orang-orang Indonesia. Tapi satu sisi seneng karena ya nggak banyak orang yang nggak banyak orang yang kepo kali ya. Maksudnya nggak banyak orang yang ngurusin orang lain gitu loh, kayak mereka fokus sama urusan mereka sendiri. Mungkin itu cuaca sama ya itu sih perbedaan kehangatan orang-orang di sini sama di Indonesia. Kalau di Indonesia lebih hangat, lebih ramah, kalau misalnya di sini lebih cuek. Ternyata bekerja di luar negeri tak semudah yang kita bayangin ya Kak. Jadi Iya. masih banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya, mungkin karena kita terbiasa dengan keramahan kali ya di Indonesia. Jadi kayak waktu kita di sini, jadi ngerasa kangen gitu loh sama keramahan orang Indonesia. Oh ya, Kak Rendy bekerja di sana sudah berapa lama ya? Aku masuk itu April 2021. Jadi April bulan depan itu aku baru setahun di sini. Ternyata sudah cukup lama ya. Selain harus menyesuaikan diri dengan musim yang berubah-ubah, pasti Kak Rendy juga pernah ngerasain rasa kangen banget sama keluarga yang ada di rumah. Kira-kira gimana sih cara kakak buat ngobatin rasa kangen itu? Kangen pasti sih, karena maksudnya kayak mau sejauh apapun kita kerja, mau sejauh apapun kita kayak pergi, itu kan pasti kangen sama keluarga tuh ada. Kalau misalkan dari aku, sebenarnya aku udah sering kerja di luar Indramayu sebenarnya. Kayak waktu awal aku sempat kerja di Jakarta selama setahun lebih, terus aku sempat kerja juga di Medan selama setahun, terus sebelumnya terus sampai ke sini gitu, sampai ke Rusia.
Tapi walaupun udah sering pergi-pergi, walaupun udah sering kayak keluar jauh ke luar kota, itu tuh kangennya tuh pasti masih ada. Nah kalau dari aku, cara untuk ngatasinnya, ya kita sering-sering komunikasi sih. Walaupun perbedaan waktunya 4 jam, kita coba cari waktu yang pas buat kita, seenggaknya tuh ada video call, kalau nggak setiap hari ya mungkin seminggu berapa kali gitu. Kita ngobrol sama orang tua, ngobrol sama temen, ngobrol sama saudara. Atau kalau misalkan kita lagi bener-bener kayak pengen kangen masakannya, kita coba masak sendiri gitu di sini. Terus kita tanya resepnya apa, misalkan apa ya yang susah di sini, misalkan contohnya kayak sambal di sini susah. Kita tanya cara masak sambal atau bikin sambal itu gimana, atau misalkan sayur asem, pengen masak sayur asem tuh gimana, menunya tuh apa aja. Kita tanya, kita mungkin sambil video call gitu buat masakannya. Paling kayak gitu sih kalau dari aku, buat ngatasin kangennya lewat video call. Kalau misalkan pengen makanan Indonesia kayak gitu, mungkin kita bisa kayak buat sendiri gitu. Kita boleh tahu nggak sih Kak, gimana cara Kakak buat menghadapi segala perbedaan yang Kak Randy alami nih? Contohnya kayak perbedaan cuaca tadi, perbedaan budaya, bahasa, dan lainnya. Kalau misalkan perbedaan cuaca sebenarnya itu lebih enak sih, karena kalau misalkan dingin kan maksudnya kita tinggal pakai baju-baju lengkap kan, kayak kita pakai long john dulu, kemudian kita pakai sweater, terus kita baru pakai jaket tebal. Jadi kalau misalkan untuk perbedaan cuaca sebenarnya lebih mudah untuk dihadapi. Paling ya kalau misalkan lagi tinggi banget gitu, atau lagi bawah banget, lagi rendah banget suhunya, dan badan kita udah nggak kuat, ya paling kita minum vitamin yang banyak supaya ya kita nggak sakit gitu. Maksudnya kan kita di sini sendiri, ada sih teman-teman yang lain, cuma maksudnya kan keluarga kita jauh di Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus pinter-pinter jaga diri. Kalau misalnya emang bisa jaga diri supaya nggak sakit, kalau bisa ya jangan sakit. Kita minum vitamin gitu-gitu. Kalau misalkan budaya, sebenarnya mungkin awal-awal kaget, awal-awal kayak yang tadi aku cerita, aku juga masih ada culture shock. Cuma lama-lama sebenarnya akan terbiasa sih. Ya mungkin 3 bulan pertama teman-teman, kalau misalkan suatu saat misalkan teman-teman yang nonton atau teman-teman yang jadi pengurus OSIS Semantulis ke luar negeri dan bisa tinggal atau mungkin kerja di luar negeri, mungkin awal-awal 3 bulan kaget, tapi nanti pas udah berjalan 5 bulan, 6 bulan, sampai setahun kayak aku sekarang, itu tuh udah kayak ngerasa ya udah gitu, udah biasa aja, kayak udah menyesuaikan lah gitu. Aku yakin teman-teman juga nanti akan bisa, mungkin kagetnya di awal-awal aja. Oke, kira-kira kakak punya motivasi nggak sih buat anak-anak atau siswa-siswi Semantulis buat meraih cita-citanya? Apa ya? Mungkin aku cerita kali ya kalau boleh, supaya nanti agak masuk ke motivasinya. Jadi kayak yang mungkin tadi aku sempat sebutin, aku tuh bukan dari kota gitu. Maksudnya aku tuh dari dusun. Dari Kecamatan Haurgelis saja, rumah aku tuh kayak 20 menit, 15 menit kayaknya. Dan itu tuh bener-bener ngelewatin, aku nggak tahu sih yang nonton podcast ini nantinya siapa. Tapi kalau di bahasa Indramayu itu tuh ada namanya toang. Nggak tahu teman-teman ngerti toang nggak? Oke, jadi daerah rumah aku itu kalau misalkan mau ke daerah orang lain itu tuh udah pasti ngelewatin toang. Jadi kayak keisolir gitu. Jadi daerah rumahku, terus toang, baru daerah orang lain. Daerah rumahku, toang, baru daerah orang lain. Aku tuh lahir besar di daerah itu gitu. Jadi aku tuh bukan orang yang punya privilege, bukan orang yang punya privilege kekayaan atau privilege keturunan orang tua. Itu tuh nggak ada gitu. Jadi kayak bener-bener ngerangkak dari bawah gitu. Bener-bener jalan dari yang nggak tahu buat berdiri gitu. Bener-bener lari, startnya tuh dari yang nggak bisa berdiri. Nah, waktu aku SMA, aku tuh masuk ke SMA Negeri 1 Haurgelis. Di sana tuh kayak aku ngerasanya guru-gurunya, fasilitasnya, staff-staffnya itu tuh mendukung gitu loh buat orang-orang yang mau berkembang. Waktu aku kelas 2, kayaknya aku lebih sering ikut lomba daripada aku diam di
sekolahan. Aku sempat ikut lomba mulai dari lomba paskibra, terus lomba ngewakilin SMA Negeri 1 Horglis debat dan menang di Indramayu, kemudian ngewakilin Indramayu di Jawa Barat, terus ngewakilin Indramayu lomba baca puisi bahasa Sunda, wakilin SMA lomba di Indramayu buat ikutan storytelling di Wiralodra. Terus aku juga dipercaya buat ikutan lomba, ada dulu namanya Noknang Indramayu, sekarang juga masih ada sih. Itu waktu 2012, waktu itu kepala sekolahnya masih Bu Lastri. Sama Bu Lastri itu aku disuruh ikutan, waktu itu ada kategori remajanya, jadi anak-anak SMA tuh boleh ikutan. Aku ikutan sama ada pasangannya tuh cewek namanya Yuli, namanya itu Mbak Yuli. Nah Yuli tapi ada suatu hal jadi dia nggak bisa lanjut. Nah skip timeline aku tuh sampai bisa masuk di final gitu. Maksudnya kayak SMA anak dusun yang SMA di perbatasan di ujung Kabupaten Indramayu ikutan acara acara yang menunjukkan kerapihan, ketampanan dan lain-lain lah. Maksudnya waktu itu aku nggak sebisa grooming kayak gini gitu. Waktu itu aku masih kayak ya anak dusun pada umumnya lah gitu, kayak ya gimana gitu, dekil kucel cuma berani tampil aja udah. Tapi waktu itu Bu Lastri, waktu itu Pak guru bahasa Inggris, Pak Toyib ya? Ya, Pak Toyib itu ngedukung banget, kayak ngedukung kita buat ikutan, sampai waktu unjuk kabisanya pun aku storytelling bahasa Inggris, dan aku nggak tahu sampai final itu ternyata aku bisa lolos dan menang juara 2 untuk kategori remaja. Nah, inti dari yang aku mau ceritain ini, dari awal aku cerita aku orang dusun dan aku masuk ke SMA Negeri 1 Horglis terus disupport sama bapak ibu gurunya sama staff-staffnya, itu aku mau bilang ke teman-teman, mungkin yang nonton di sini banyak juga yang nggak punya privilege, banyak juga yang kasarnya mau lulus SMA tuh bingung mau kemana. Aku pun sama sebenarnya. Waktu mau lulus SMA, aku coba SNMPTN tapi gagal. Kemudian hari terakhir SBM, aku tuh belum daftar sama sekali. To be honest, ini sebenarnya ke teman-teman ini. Aku belum daftar sama sekali sampai aku dipanggil sama Pak Daji ke ruangan wakil kepala sekolah waktu itu. Aku ditanya sama Pak Daji, Ren, kamu nggak mau daftar SBM katanya? Mau sih Pak, tapi aku bingung mau kemana karena SNM kemarin aja aku gagal gitu. Aku nggak tahu mau apa lagi karena kuliah itu kan mahal. Untuk orang-orang yang nggak punya privilege, mungkin kuliah itu jadi sesuatu yang mewah gitu. Waktu 2010 sampai 2013, trennya itu nggak kuliah loh teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sekarang udah banyak kali ya yang kuliah, jadi kayak kuliah itu bukan barang mewah. Tapi waktu 2010 sampai 2013 di daerah aku dan di SMA kita, waktu itu untuk kuliah tuh sedikit banget orang-orang yang mau kuliah. Orang-orang atau teman-teman aku waktu itu tuh pengennya kayak langsung kerja. Ya mungkin karena keterbatasan ekonomi dan mungkin pengen bantu keluarganya juga sih kan. Jadi kayak aku juga nggak bisa nyalahin mereka. Karena kan memang kebutuhan itu mungkin mendesak buat mereka. Nah tapi waktu itu Pak Daji bilang ke aku, kalau kamu mau kerja, kamu mau jadi apa? Nah di situ aku kayak ngerasa, iya ya, aku mau jadi apa? Aku bisa apa? Karena waktu aku SMA itu bener-bener fokus aku tuh cuma, ya itu tadi teman-teman ke organisasi sama ikut-ikut lomba. Jadi kalau misalnya aku kerja, ya aku nggak bisa apa-apa gitu. Beda sama mungkin teman-teman aku yang ngebantuin orang tuanya atau ada usaha gitu. Jadi mereka punya basic kan. Kalau aku tuh bener-bener nggak ada gitu. Aku bingung mau kerja apa. Sampai akhirnya Pak Daji bilang, ya udah ini hari terakhir, ini masih bisa ikutan. Ayo, aku daftarin. Pak Daji waktu itu bilang, Pak Daji daftarin ke SBM. Akhirnya dibantuin sama Pak Daji prosesnya sampai selesai. Dan waktu kita mau milih jurusan, kita sempat bingung tuh, aku mau masuk kemana. Akhirnya Pak Daji saranin buat masuk sastra. Dan aku ingat banget waktu itu ada Pak Din juga di sana. Pak Din bilang, sempat bilang ke Pak Daji, Pak, apa sastra Jepang aja ya? Karena waktu itu kan kita sempat belajar bahasa Jepang sama Pak Din selama 2 tahun. Terus ada Pak Din bilang,
enggak Ren, jangan, bahasa Jepang udah banyak katanya. Kamu mau jadi guru kayak Padin katanya gitu. Terus aku kebetulan nggak ada passion ngajar kan, maksudnya aku nggak bisa gitu kalau misalnya diminta untuk ngajar. Ya terus apa dong Pak? Sama Pak Diji akhirnya dicari, akhirnya diputuskan untuk masuk sastra Rusia. Ya udah tuh sampai lulus kerja, sampai lulus kuliah, sebenarnya aku nggak ada kepikiran untuk bisa ke Rusia. Aku kepikirannya kayak ya udahlah kerja apapun yang memang aku bisa kerjakan. Ternyata waktu 2020 yang tadi aku ceritain di awal, aku nemu ada proses rekrutmen itu, dan akhirnya aku bisa sampai di sini, sampai di Rusia, sampai kerja di kedutaan dengan gaji dolar gitu. Maksudnya aku nggak pernah expect akan hal itu gitu. Aku orang dusun yang jauh rumahnya dari mana-mana, jam 8 malam udah tutup, kayak udah gelap, udah sepi, nggak ada orang. Terus ternyata jalan itu ada gitu. Nah jadi kalau misalkan dari flashback cerita aku yang barusan, nggak tahu kepanjangan atau enggak ceritanya, aku cuma mau bilang satu buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini nantinya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa teman-teman pengen ngejar cita-cita teman-teman lebih jauh, lebih tinggi, teman-teman nggak usah khawatir sama apa yang teman-teman punya saat itu. Teman-teman jangan khawatir kalau misalkan kayak teman-teman ngerasa nggak punya resources saat itu, tapi kayak teman-teman tunjukin aja kemampuan teman-teman tunjukin aja kegigihan teman-teman buat mencapai itu gitu. Karena aku selalu percaya there is a will, there is a way. Aku selalu percaya itu gitu. Kalau misalkan teman-teman ada keinginan, itu tuh pasti akan selalu ada jalan. Ya buktinya, ya walaupun aku nggak bisa bilang diri aku sukses ya, cuma maksud aku buktinya untuk orang dusun kayak aku aja sampai bisa ke Rusia, sampai bisa kerja di kedutaan kayak sekarang gitu. Mungkin itu aja sih, kayak aku mau nitip pesan ke teman-temannya itu. Pokoknya teman-teman jangan minder sama kemampuan ekonomi teman-teman. Teman-teman jangan minder sama ya teman-teman dibesarkan di mana atau dilahirkan di keluarga apa. Karena kita nggak bisa milih teman-teman kita dilahirkan di keluarga apa. Tapi kita bisa milih ke depannya kita mau jadi apa. Itu aja sih mungkin. Makasih Kak Randy udah sharing-sharing ke kita, ngasih motivasi juga buat si kita Semantulis. Makasih juga udah berkenan hadir di Pokari kali ini. Sama-sama, terima kasih juga. Oke guys, jadi kita sudah mendengarkan sharing dari Kak Randy mengenai kiat sukses dan motivasi. Kita harus semangat terus ya, dan kita harus memiliki kemauan sukses yang lebih besar daripada ketakutan untuk gagal. Tidak harus jadi hebat untuk memulai, tetapi harus mulai dulu untuk menjadi hebat. Untuk kalian tetap semangat ya, dengar kata-kata Kak Randy. Jangan malu apa yang kita punya. Kita harus optimis, kedepannya harus menjadi apa. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Karena dengan like, comment, dan subscribe, kalian mampu membuat kami menjadi lebih semangat untuk menciptakan video-video yang kreatif, inovatif, dan informatif. Dan jangan lupa juga kalian harus subscribe channel Kak Randy. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah. Sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Intan Sejirahayu dan saya Zahwa Ahrina. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.